Salam kasih, jumpa kembali dengan saya di sini. Kali ini kita akan membahas tentang pertentangan besar. Pernahkah Anda mendengar pertentangan besar? Apakah pertentangan besar itu? Seluruh umat manusia sekarang ini terlibat dalam satu pertentangan besar antara Kristus dan iblis, sehubungan dengan karakter Allah, sehubungan dengan hukum-hukumnya, dan kekuasaannya atas alam semesta ini. Nah, konflik tersebut telah dimulaikan di surga ketika salah seorang makhluk ciptaan yang mendapat kebebasan memilih dalam kesombongannya telah menjadi iblis, musuh Allah, dan memimpin sebagai malaikat untuk memberontak. Nah, misteri dari segala misteri, konflik antara yang baik dan yang jahat bermula di surga. Bagaimanakah mungkin dosa timbul di sebuah lingkungan yang amat sempurna? Lucifer, kitab suci menjelaskan bagaimana pertentangan kosmik ini dimulai. Walaupun timbulnya dosa itu tidak dapat diterangkan secara tuntas dan tidak pula dapat dibenarkan, akarnya dapat ditelusuri kepada keangkuhan Lucifer. Yehezkiel 28 ayat 17. Lucifer tidak puas dengan kedudukan tinggi yang diberikan pencipta kepadanya. Tindakan-tindakan Lucifer yang samar itu membutakan banyak malaikat terhadap kasih Allah. Iblis pun menyebarkan pemberontakannya ke bumi. Iblis menyamar sebagai ular yang dapat berbicara dan menggunakan alasan yang sama dengan kejatuhannya, dengan membujuk leluhur kita yang pertama untuk melakukan dosa. Jelaslah, iblis merebut pemerintahan bumi ini. Kita dengan menyatakan diri sebagai penguasa dunia ini, iblis menentang Allah, menentang pemerintahannya dan kedamaian semesta alam ini dari pusat pemerintahan yang baru, planet bumi ini. Nah, efek pergolakan antara Kristus dengan iblis menjadi jelas sebagaimana dosa merusak citra Allah dan manusia. Allah menggunakan air bah untuk membersihkan dunia ini dari penduduknya yang tidak bertobat dan memberikan kepada umat manusia sebuah awal baru. Akan tetapi tidak lama kemudian, keturunan Nuh yang setia menjauh dari perjanjian Allah. Tuhan merontokkan pemberontakan manusia itu dengan mengacaukan bahasa mereka secara semesta pada peristiwa Menara Babel. Beberapa waktu kemudian, ketika dunia hampir dipenuhi kemurtatan total, Allah melanjutkan perjanjiannya kepada Abraham. Sudut pandang kosmik dari buku Ayub memberikan bukti yang kuat tentang pertentangan besar antara Kristus dengan iblis. Pertentangan kosmik mencapai titik pusat di Golgota. Iblis memperkuat usahanya untuk menggugurkan misi Yesus pada saat mendekati akhirnya. Dengan sangat berhasil, iblis menggunakan para pemimpin agama pada ketika itu. Kasih dan penurutan Kristus yang setia ditunjukkan di sana di hadapan kekejaman iblis, meruntuhkan posisi iblis, menjamin kehancurannya yang pasti pada akhirnya. Kini pertikaian besar berkecamuk sekitar otoritas Kristus, bukan saja menyangkut hukumnya, tetapi juga sabdanya, yaitu kitab suci. Kitab suci diperlakukan seolah-olah tidak ada bedanya dengan dokumen-dokumen kuno dan dianalisis dengan metode kritis yang sama. Sejumlah besar orang Kristen, termasuk di dalamnya kaum teolog, tidak lagi menganggap kitab suci sebagai firman Allah, pernyataan kehendak Allah yang tidak dapat salah. Doktrin mengenai pertentangan besar menyatakan pertempuran yang dahsyat yang mempengaruhi setiap orang yang lahir di dunia ini, yakni sesungguhnya menyentuh setiap penjuru alam semesta. Alkitab berkata dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah,
melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, salib memberikan kesaksian baik mengenai binasanya dosa dan kedalaman kasih Allah kepada orang-orang berdosa. Dengan demikian, tema pertikaian besar itu mengajarkan kepada kita kebencian terhadap dosa sekaligus mengasihi orang yang berdosa. Keselamatan umat manusia dipertaruhkan dalam pelayanan dan kematian Kristus. Karena ia datang menyerahkan nyawanya demi keampunan dosa-dosa kita. Hidup Kristus mempertahankan keadilan Allah dan kebajikannya, serta menunjukkan bahwa hukum Allah dan pemerintahannya adil. Sebagai penutup, marilah kita bertobat, datang kepada Yesus, dan pada akhirnya kita akan menang. Tuhan memberkati kita.